Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kita tentu saja mengetahui bahwa Saudi Arabia adalah salah satu negara produsen minyak dan gas alam terbesar di seluruh dunia. Bahkan mungkin ada di posisi 1, 2, 3 terbesar di seluruh dunia. Dan itu sudah berlangsung sejak tahun 1960, 70, 80, 90 sampai tahun 2000-an. Tetapi di tahun 2005 ada seorang akademisi namanya adalah Matteo Simon yang menulis sebuah buku, judulnya adalah Twilight in the Desert, yang di situ menuduh bahwa jumlah cadangan minyak dan gas alam Saudi Arabia itu tidak besar-besar amat, tidak sebesar yang dipublikasikan. Saudi Arabia dalam hal ini telah melakukan kebohongan. Kenapa seperti itu? Karena begini Baraya, satu yang harus kita ketahui bersama adalah bahwa OPEC itu bikin sebuah aturan sejak tahun 1980 bahwa sebuah negara boleh memproduksi minyaknya itu harus disesuaikan dengan jumlah cadangan minyak terbukti di negara itu. Ini adalah untuk menjaga keseimbangan agar tidak iri-irian, agar tidak menjatuhkan minyak dan sebagainya, maka harus ada batasan-batasan yang semacam itu. Nah, karena jumlah produksi minyak itu harus sesuai dengan jumlah cadangan terbukti dan Saudi Arabia dalam hal ini memang satu-satunya sumber daya yang diandalkan itu adalah minyak, maka dia menciptakan kebohongan, kata Matthew, dengan membesar-besarkan jumlah cadangan minyak terbukti mereka. Begitu. Dan bukan hanya tudingan, memang kalau kita lihat dalam sejarahnya Saudi Arabia itu pernah melakukan hal yang sama. Di tahun 1988 ketika dia menunjukkan bahwa jumlah cadangan minyaknya itu jauh lebih besar daripada faktanya demikian begitu. Bukan hanya Saudi Arabia, ada 4 negara lain di Timur Tengah yang juga pernah terbukti melakukan kebohongan terkait dengan cadangan minyak yang mereka miliki. Di antaranya adalah Kuwait, Irak, Iran, Uni Emirat Arab, dan tentu saja adalah Arab Saudi. Nah, Matthew juga kemudian menambahkan argumentasinya bahwa bukti lain bahwa Saudi Arabia nampaknya melakukan kebohongan dengan klaim jumlah cadangan minyak yang besarnya itu adalah karena Saudi sampai sekarang tidak melibatkan auditor independen atau peneliti independen terkait dengan jumlah cadangan minyak mereka. Mereka juga relatif tidak transparan dalam hal pendanaan dan tidak transparan dalam jumlah minyak yang mereka produksi dan berapa banyak ladang minyak baru yang mereka temukan. Kan begitu. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan Matthew Simon itu menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam waktu dekat, sejak tahun 2005 ketika dia menulis bukunya, dalam waktu dekat Saudi Arabia akan mencapai puncak produksi minyak dan setelah itu dia akan surut terus secara konsisten sampai ke titik yang tidak tinggi-tinggi amat. Itu prediksi dia. Dan luar biasanya apa? Prediksinya salah. Sebab sejak tahun 2005 sampai 10 tahun berikutnya kita mengetahui bahwa minyak Arab itu memang sempat turun tetapi naik lagi. Jadi penurunannya itu bukan penurunan yang konsisten, tapi penurunan hanya sekedar fluktuasi aja, bagian dari fluktuasi. Saya mendapatkan data dari IMF misalkan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2025, maaf ya datanya, dari tahun 2015 sampai tahun 2025 itu ada di kisaran 10 juta barel per hari. Kemudian 10 juta, 10 juta, 9 juta, 10 juta, 9 juta, 9 juta, 9 juta, 10 juta, 9 juta, 8 juta pas masa COVID. Kemudian balik lagi ke 9 juta barel per hari. Nah, ini artinya apa? Konsisten, tidak turun. Ya memang tidak naik, tapi juga tidak turun. Ada yang paling tingginya tidak sempat sampai 11 juta barel dan yang paling rendahnya tidak sampai di bawah 8 juta barel. Jadi akhirnya konsisten. Nah, dalam hal inilah kemudian Matteo Simon itu ditagih. Nah, lu bohong kan? Ternyata lu yang bohong, lu yang salah gitu kan. Ini datanya dari mana? Ternyata kamu yang salah. Saudi Arabia ternyata mampu memproduksi minyak dalam jumlah yang konsisten dalam tahun-tahun berikutnya, tidak seperti yang kamu ramalkan. Begitu. Tapi di dalam pemerintah Saudi Arabia sendiri, pernyataan dari Pak Matthew Simon itu tidak diabaikan sama sekali, justru dipikirkan. Bahkan sebelum pernyataan itu pun ada kesadaran dari pemerintah Saudi Arabia bahwa minyak mereka itu tidak akan bisa diandalkan lagi. Katakanlah
cadangan mereka sama seperti yang dilaporkan, yang mereka mungkin akan bisa mempertahankan produksi sampai 2100, katakanlah seperti itu. Tetapi apakah masyarakat dunia masih akan menggunakan minyak sampai tahun 2100? Mengingat kita sekarang mengetahui bahwa kalangan-kalangan oligarki dan elit global itu semuanya hampir bersepakat untuk menekan negara-negara di seluruh dunia untuk menggunakan energi terbarukan, energi alternatif yang ramah lingkungan. Jadi misalkan mobil yang sekarang lagi laku di dunia itu adalah BYD gitu ya. Mobil listrik. Karena apa? Karena dorongan untuk menggunakan sumber daya alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian Cina sekarang jadi leadernya dari mulai panel surya, kemudian ITER, kemudian pembangkit listrik tenaga air yang dan sebagainya, itu mereka habis-habisan di situ, jor-joran di situ. Walaupun mereka juga masih menggunakan batu bara, cuman maksudnya negara-negara di seluruh dunia sedang terpaksa dan dipaksa untuk melakukan transformasi, konversi energi dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar non fosil yang lebih ramah lingkungan. Di Inggris itu misalkan mereka punya target tahun 2030, kemudian di Jerman tahun 2035 dan lain sebagainya. Pokoknya negara-negara itu pengen bersih dari energi fosil, termasuk Cina tahun 2050 mereka juga pengen bersihkan itu. Nah, jadi Saudi Arabia sebenarnya tahu bahkan seandainya minyak mereka tidak habis, tapi permintaan global mungkin ke depannya itu akan habis karena dorongan untuk menjaga ekosistem bumi menjadi lebih baik lagi, kan begitu. Nah, makanya pernyataan dari Pak Matthew Simon itu tidak sepenuhnya dibuang. Bahkan di tahun 2005 Matthew Simon bikin seperti itu, di tahun 2015 pemerintah Saudi Arabia itu mengeluarkan visi 2030 yang isinya apa? Ada begitu banyak, tapi salah satunya adalah bagaimana cara Saudi Arabia bisa mendiversifikasi ekonominya dari yang sekarang sekitar 70-80% ketergantungan pada minyak berubah menjadi sekitar kedepannya mungkin akan 15% saja ketergantungan pada minyak. Lalu apa gantinya? Mereka itu fokus sekarang kepada beberapa hal, diantaranya adalah pembangunan sumber daya manusia, kemudian inovasi, teknologi informasi, kemudian ekonomi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Itu fokus 6 hal di visi 2030. Dan target pemasukan mereka untuk diversifikasi ekonomi diantaranya adalah bisnis kesehatan, bisnis pendidikan, infrastruktur, hiburan, olahraga, dan pariwisata. Nah, pada bagian-bagian ini seperti bisnis kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya, itu kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Saudi Arabia sangat serius untuk hal itu. Misalkan pembangunan infrastruktur, membuat kota-kota masa depan, kemudian bikin gedung-gedung paling tinggi di dunia, pencakar langit, segala rupa seperti itu. Kemudian mereka juga khususnya di dunia olahraga yang paling kentara banget, mereka itu sampai ngambil bintang-bintang sepak bola yang paling terkemuka disimpan di Arab, kemudian binaragawan juga ada, kemudian atlet-atlet ski dan lain sebagainya itu bahkan diajak untuk bergabung menjadi orang Saudi Arabia. Kalau misalkan Baraya bisa cek ini tuh ya, ini bukan sekedarnya gitu. Ketika mereka sampai berhasil membawa Cristiano Ronaldo datang ke Saudi Arabia, itu effort mereka itu besar sekali. Karena mereka berhadapan dengan peraturan yang mereka bikin sendiri. Misalkan, di Arab Saudi itu nggak boleh kita kumpul kebo. Nggak boleh tinggal serumah laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tapi untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo, mereka rela untuk ganti aturan itu. Artinya apa? Artinya Saudi Arabia itu habis-habisan dalam hal itu. Bikin sirkuit level internasional, bikin berbagai penyelenggaraan festival, olahraga, musik, hiburan, dan sebagainya. Baraya mengetahui itu dengan persis sekarang itu. Nah, karena apa? Karena mereka ingin, benar-benar ingin untuk sesegera mungkin melepaskan ketergantungan mereka dari minyak bumi. Coba, Baraya ingat nggak dulu Raja Saudi itu pernah sampai datang ke Indonesia, ketemu sama Pak Joko dulu ya. Dan mereka menjanjikan investasi di Indonesia itu sekian ratus triliun gitu, walaupun yang cairnya ternyata cuma 80 triliunan gitu ya. Kemudian balik ke Cina, balik ke Jepang, di sana mereka masing-masing pemerintah Saudi itu mengguyur investasi ke Cina itu sampai 400 triliun, sampai 300 triliun ke negara sebelahnya dan sebagainya gitu. Indonesia kebagiannya sedikit gitu. Tapi pada waktu itu kita mengetahui bahwa ini jelas ada upaya diversifikasi ekonomi dari negara minyak itu gitu ya.
Terus kemudian kita juga melihat tentang kota-kota masa depan yang ingin mereka bangun gitu ya. Bikin Neom misalkan. Neom itu di dalamnya itu kan ada line gitu ya, ada the line, ada kota yang panjangnya 170 kilometer yang di situ nol karbon, sama sekali tidak menghasilkan karbon karena di situ tidak akan ada mobil bensin, kemudian menggunakan bahan-bahan yang terbarukan dan sebagainya. Dan kota-kota itu sayang sekali disertai tempat-tempat hiburan malam, dilengkapi dengan tempat-tempat kemaksiatan dan lain sebagainya. Kenapa? Tujuannya sekali lagi adalah menarik investasi sebesar-besarnya. Kalau misalkan mau narik investasi, ya berarti negara yang dimaksud itu harus terbuka terhadap berbagai perbedaan, perbedaan norma, perbedaan agama dan sebagainya harus terbuka. Ini dianggap pengkhianatan terhadap tradisi dan agama di Saudi Arabia, tetapi saking kejepitnya Saudi Arabia, saking mepetnya sampai mereka sangat berkebutuhan terhadap diversifikasi ekonomi, mereka harus melakukan itu gitu. Makanya yang seperti yang tadi itu, jadi ada kumpul kebo apa dan sebagainya, sekarang di Saudi Arabia itu menjadi hal yang dilumrahkan. Ditambah lagi misalkan perempuan-perempuan Saudi sekarang boleh nyetir, boleh nggak menggunakan hijab, ngerokok di mana-mana. Itu Saudi perempuannya sekarang pada ngerokok di mana-mana pakai ngepape gitu. Itu seperti itu gitu. Ya, sekali lagi ini adalah tantangan yang berat sedemikian sehingga ulama-ulama mereka itu komplain dan banyak di antara mereka tuh yang sampai dipenjarakan. Tapi ini adalah harga yang harus dibayar oleh Saudi Arabia. Mereka sangat-sangat berkebutuhan untuk tidak lagi ketergantungan pada minyak dan mereka tidak tahu bagaimana caranya. Nah, makanya dalam hal ini Baraya harus memahami di satu sisi Saudi Arabia itu kejepit karena sumber ekonominya hanya dari minyak. Kemudian mereka mau bertransformasi, tapi transformasinya itu mendapatkan tantangan yang hebat dari dalam negeri. Dari masyarakatnya, dari sumber daya manusia mereka dan sebagainya. Contohnya misalkan ya ketenaga kerjaan mereka. Tenaga kerja mereka tuh payah sekali Baraya. Kalau misalkan dibanding dengan kalau Baraya ngeluh soal PNS di Indonesia gitu yang kerjanya sering tidur, minta pungli dan sebagainya, Saudi Arabia itu jauh lebih pemalas daripada itu. Mereka tuh kerja cuma sejam, 2 jam, 3 jam udah itu pulang kantor gitu. Saking terbiasanya dengan hidup kaya raya dan berkecukupan gitu. Nah, sumber daya macam ini dipaksa untuk pindah ke dunia modern dengan berbagai tuntutan-tuntutan modern. Nah, ini yang agak akan sangat-sangat sulit bagi Saudi Arabia. Nah, makanya pada akhirnya kita menemukan bahwa konversi ini terancam gagal dan Saudi Arabia terancam bangkrut. Kenapa seperti itu? Pindah dari bahan bakar fosil ke non fosil. Di antaranya adalah mereka harus bikin proyek-proyek besar untuk menarik investasi, untuk menciptakan lingkungan ramah hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi perubahan ini harus menggunakan minyak. Yang tadi penghasilan dari minyak ini kan jadi dilematis, jadi paradoks gitu. Kami pengen pindah dari minyak ke non minyak dengan menggunakan minyak. Nah, ini kan bingung gitu. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang keduanya itu adalah kepercayaan publik terhadap Saudi Arabia itu tidak bisa dipulihkan dengan cepat. Mereka itu dari dulu dikenal sebagai negara yang super duper ultra konservatif. Sedemikian sehingga nyetir mobil itu saja pun harus ditentukan oleh jenis kelamin. Perempuan tidak boleh menggunakan mobil sendirian gitu. Se-ekstrim itu, seketat itu Saudi Arabia tuh gitu. Nah, sekarang mereka berubah. Nah, ini orang investor-investor itu gak bisa langsung percaya gitu. Makanya The Line misalkan ya, proyek raksasa mereka itu yang bikin kota garis itu. Mereka berpikir bahwa mereka akan menarik investasi dari asing itu sekitar 8.000 triliun di awal dan itu akan dijadikan modal. Pada faktanya apa? The Line yang dimaksud sampai sekarang masih menggunakan anggaran yang disumbangkan dari Aramco ke PIF. Jadi kan Aramco memang punya duit gede banget gitu kan, sampai berapa 32 kuadriliun gitu. Nah, itu disuntikan sebagiannya untuk membiayai anggaran-anggaran di Saudi Arabia. Tapi kenapa seperti itu? Ya karena ternyata gak ada investor masuk. Kurang lebih sama kayak IKN gitu, dijanjikan bahwa nanti dibiayainya bukan lewat APBN tapi lewat investor, ternyata kan gagal. Nah, ini juga Saudi Arabia proyek-proyeknya juga ternyata mentok di situ. Investor-investor asing susah untuk masuk ke situ karena ketidakpercayaan mereka terhadap konservatisme Saudi. Ditambah lagi memang dengan beberapa anggaran-anggaran yang sangat jelas
tidak transparannya begitu. Ya karena memang hal-hal semacam itu kan membutuhkan proses yang sangat lama gitu, nggak bisa percepat sampai 2030 tiba-tiba jadi gitu. Ya memang sampai sekarang Saudi Arabia tuh berhasil untuk mengubah citra mereka dari konservatif menjadi agak konservatif sedikit gitu ya. Ya kita mengetahui itu. Cuman untuk bisnis, untuk menjadi pusat bisnis di Timur Tengah itu mereka belum sangat besar. Ditambah lagi kalau misalkan ada investor-investor asing yang mau investasi ke Timur Tengah, maka mereka pasti akan memprioritaskan Qatar dan Uni Emirat Arab. Kenapa seperti itu? Karena aman. Menjadi pusat dari sumber energi, menjadi pusat bagi perubahan dan peradaban di Timur Tengah, dan mereka jaraknya cukup jauh dari area konflik. Dalam tanda kutip misalkan Israel. Israel ke Uni Emirat Arab tuh jauh, ke Qatar tuh jauh, walaupun kemarin diserang gitu ya, tapi relatif jauh. Nah sedangkan Saudi itu dekat sekali, bahkan proyek-proyek besar Saudi, misalkan kayak di Neom, itu kan di Provinsi Tabuk. Provinsi Tabuk itu ada di utara Saudi. Utara Saudi itu berdekatan banget dengan Israel. Itu ada di situ gitu. Nah jadi investor mana nih yang mau menanamkan modal di sebuah wilayah yang dekat sekali dengan pusat konflik? Nah inilah yang akhirnya memicu kekhawatiran bahwa visi Saudi Arabia 2030 itu mungkin saja akan gagal. Dan kalau dia gagal, maka pasti bangkrut. Saudi Arabia pasti bangkrut. Karena dia mau pindah dari sini ke sini, di sini gagal, di sini udah ditinggalin. Mau kemana? Gak kemana-mana. Jadi apakah generasi kita sekarang bisa melihat kebangkrutan Saudi? Kita tidak tahu, tapi ya kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.